Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rita Fitri Ristanti dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial dengan NIM 122 091830004. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama-sama pada bab interaksi antar ruang negara-negara anggota ASEAN pada tema keadaan iklim negara-negara anggota ASEAN. Yuk kita belajar bersama-sama. Simak penjelasan berikut ya. Keadaan iklim negara-negara anggota ASEAN. Keadaan musim di suatu wilayah ASEAN itu dipengaruhi oleh garis lintang. Berdasarkan iklim matahari memiliki dua iklim, yaitu iklim tropis dan iklim subtropis. Iklim matahari ini tadi dapat dilihat dari letak astronomi suatu wilayah. Nah, yang kita bahas kali ini yaitu tentang negara-negara anggota ASEAN. Berdasarkan iklim mataharinya, semua negara-negara anggota ASEAN itu memiliki iklim tropis, kecuali negara Myanmar yang memiliki iklim subtropis karena terletak pada 20 derajat lintang utara. Jadi kesimpulannya, negara Myanmar itu memiliki dua iklim. Yang pertama iklim tropis dan yang kedua iklim subtropis. Nah, untuk lebih jelasnya, coba kalian perhatikan gambar di samping. Gambar di samping merupakan pembagian iklim matahari. Dilihat dari letak astronomi suatu wilayah ASEAN, ASEAN terletak pada posisi 20 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Maka wilayah ASEAN berada di sekitar garis khatulistiwa yang pada gambar di samping berwarna hijau. Nah, karena wilayah ASEAN berada di garis khatulistiwa, maka wilayah ASEAN memiliki iklim tropis, kecuali wilayah Myanmar yang berada di 20 derajat lintang utara. Kalau pada gambar di samping 20 derajat lintang utara itu terletak pada warna orange yang menunjukkan wilayah tersebut memiliki iklim subtropis. Maka kesimpulannya, negara kawasan ASEAN memiliki iklim tropis karena terletak di garis khatulistiwa, kecuali Myanmar yang berada di 28 lintang utara yang menyebabkan negara Myanmar memiliki iklim subtropis. Jadi selain iklim tropis, negara Myanmar juga memiliki iklim subtropis. Nah, itu tadi iklim negara ASEAN berdasarkan iklim matahari. Kemudian iklim negara ASEAN berdasarkan iklim muson atau musim. Iklim muson atau musim yaitu iklim yang dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode tertentu. Biasanya perubahan ini terjadi pada 6 bulan sekali. Maka dalam setahunnya akan mengalami 2 kali pergantian musim, yaitu musim penghujan dan yang kedua musim kemarau. Nah, kita tadi sudah membahas tentang iklim berdasarkan muson atau musim. Lalu apa sih muson itu? Muson adalah angin periodik yang terjadi terutama di Samudra Hindia dan sebelah selatan Asia. Nah, hal ini dapat dilihat dari letak geografis negara ASEAN, bahwa negara-negara anggota ASEAN memiliki iklim muson dikarenakan ASEAN terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Oke, selanjutnya berdasarkan iklim fisis. Apa itu iklim fisis? Iklim fisis
fisis merupakan keadaan atau fakta sesungguhnya di suatu wilayah muka bumi sebagai pengaruh lingkungan alam yang terdapat di wilayah tersebut. Dalam pembagiannya, iklim fisis negara-negara anggota ASEAN itu ada 3. Yang pertama yaitu iklim laut. Iklim yang dipengaruhi oleh angin laut. Hal ini terjadi karena wilayah ASEAN dikelilingi oleh lautan. Yang kedua yaitu iklim gunung. Iklim ini dipengaruhi oleh gunung-gunung tinggi di wilayah ASEAN. Dan yang ketiga yaitu iklim daratan rendah. Hal ini dikarenakan oleh persebaran daratan rendah di kawasan ASEAN yang cukup banyak. Dari penjelasan tadi, kalian sudah paham kan tentang pembagian iklim kawasan ASEAN. Tapi untuk lebih jelasnya, ayo kita belajar bersama-sama tentang iklim negara-negara kawasan ASEAN satu persatu. Yang pertama yaitu Indonesia. Indonesia beriklim tropis karena terletak di antara 2 garis balik, yaitu 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan dan memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau pada bulan Mei sampai Oktober dan musim penghujan pada bulan November sampai April. Yang kedua yaitu Brunei Darussalam. Brunei Darussalam memiliki iklim tropis. Temperatur dan kelembapan udara di Brunei cukup tinggi karena letaknya dekat dengan pantai dengan ketinggian yang relatif rendah. Rata-rata temperatur harian sebesar 24 derajat sampai 30 derajat Celcius dengan curah hujan yang berkisar antara 2.500 sampai 3.000 mm per tahun. Semakin ke wilayah pedalaman, curah hujannya akan semakin besar atau semakin tinggi. Yang ketiga yaitu Filipina. Iklim di Filipina pada umumnya tropis basah dengan suhu udara antara 25 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius dan curah hujan terjadi antara 1.275 mm sampai 5.000 mm per tahun. Wilayah barat daya beriklim musim pada bulan November sampai April dan wilayah tenggara beriklim musim pada bulan Mei sampai Oktober. Nah, karena adanya iklim tersebut, ada beberapa bencana-bencana alam yang terjadi, diantaranya angin topan atau angin badai siklon, tanah longsor, gempa bumi, gunung berapi, dan tsunami. Keempat, Kamboja. Kamboja beriklim tropis muson dengan musim kemarau pada bulan November sampai Mei. Iklim muson ini dipengaruhi oleh iklim muson timur laut pada bulan Juni sampai Oktober. Pada bulan Juni sampai Oktober terjadi musim hujan karena angin bertiup dari laut. Tiupan angin musim barat daya menyebabkan daerah ini memiliki banyak curah hujan atau daerah ini banyak menerima curah hujan. Daerah pegunungan seperti daerah pegunungan Alpen dan pegunungan Ardeman dapat menerima curah hujan sampai dengan 3.050 mm per tahun. Sedangkan daratan Tonle Sap yang terletak di daerah bayangan hujan menerima curah hujan dari 1.523 mm per tahun, bukan suhu rata-rata per tahunnya sekitar 27 derajat Celcius. Yang kelima, Laos.
Laos beriklim tropis dengan suhu rata-rata tahunan 26 derajat pada bagian utara dan 28 derajat pada bagian selatan. Curah hujan rata-rata Laos yaitu 1.500 sampai 2.500 mm per tahun. Laos sendiri memiliki 3 musim, yaitu musim hujan yang panas pada bulan Juli sampai Oktober yang dipengaruhi dari tiupan angin barat daya. Kemudian yang kedua, musim kemarau yang sejuk pada bulan November sampai Februari yang dipengaruhi dari angin timur laut. Ketiga yaitu musim pancaroba yang kering dan panas pada bulan Maret sampai bulan Mei. Hal ini terjadi karena peralihan dari musim kemarau ke musim penghujan. Yang keenam, Malaysia. Malaysia memiliki iklim tropis yang ditandai dengan curah hujan yang tinggi dengan rata-rata 260 sampai 800 mm sepanjang tahun. Seperti wilayah Asia Tenggara, keadaan iklim dipengaruhi oleh angin muson. Temperatur harian antara 21 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius di daerah pantai dan 12 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius di daerah pegunungan. Musim hujan terjadi pada bulan November sampai bulan Maret, sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan April sampai bulan September. Ketujuh yaitu Myanmar. Berdasarkan letak lintangnya, Myanmar terbagi dalam 2 iklim, yaitu bagian selatan beriklim tropis atau muson tropis dan bagian utara beriklim subtropis. Suhu utara rata-rata yaitu 22 derajat sampai 20 derajat. Suhu utara rata-rata yaitu 22 derajat sampai 27 derajat Celcius per tahun. Berdasarkan fisik atau lingkungan alamnya, iklim Myanmar terbagi menjadi 3, yaitu wilayah sekitar Khatulistiwa, suhu udara rata-rata sedang, wilayah bagian tengah, suhu udara rata-rata tinggi, wilayah bagian utara atau daerah pegunungan tinggi, suhu udara rata-rata dingin. Musim hujan terjadi pada bulan Mei sampai bulan Oktober karena pengaruh angin muson barat daya. Curah tertinggi terjadi di pegunungan Arakan Yoma, sedangkan zona kering terdapat di dataran tinggi Mandalay. Singapura beriklim tropis yang lembab, memiliki 2 musim, yaitu musim hujan yang sejuk pada bulan November sampai bulan Maret. Hal ini dipengaruhi oleh angin muson timur laut yang basah. 2 musim panas atau musim kemarau pada bulan April sampai bulan September yang dipengaruhi oleh angin dari barat daya yang kering. Suhu harian rata-ratanya yaitu 21 sampai 32 derajat Celcius. Curah hujan rata-rata yaitu 2.438 mm per tahun. Hujan lebih banyak turun di pebukitan bagian tengah Singapura. Ke-9 yaitu Thailand. Thailand beriklim tropis dengan temperatur rata-rata 24 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius per tahun dengan curah hujan antara 2.000 sampai 3.000 mm per tahun. Musim di Thailand dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu musim hujan pada bulan April sampai bulan Oktober karena pengaruh angin muson barat daya. Pegunungan utara pada musim hujan suhu bisa mencapai 9 derajat Celcius.
Musim kemarau pada bulan November sampai bulan Februari karena pengaruh angin muson timur laut. Dan yang terakhir musim panas dan kering yang terjadi pada bulan Maret sampai dengan bulan April. Yang terakhir atau yang ke-10 yaitu Vietnam. Vietnam beriklim tropis. Iklim tropis di Vietnam ini dipengaruhi oleh angin muson sehingga memiliki dua musim, yaitu musim penghujan pada bulan Mei sampai dengan bulan Oktober dan musim kemarau pada bulan November sampai dengan bulan April. Nah, Vietnam ini pada musim hujan biasanya dilanda angin topan seperti di Hong Kong dan Filipina. Curah hujan rata-rata di Vietnam yaitu 1,83 mm per tahun dan suhu rata-ratanya yaitu 23 derajat Celcius. Semoga pembelajaran ini tadi bisa dipahami dan bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Sampai jumpa.